Ya. Jadi firman Tuhan namanya melalui Kisah Rasul pasal 9 ya, 1 sampai 30. Oke, mungkin kita baca lalu langsung sharing ya. Puji Tuhan, mari kita doa. Jadi kalau yang lain mau doa juga silahkan ya, boleh saling mendoakan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berseru pada malam hari ini. Ucap syukur atas kesempatan, kasih karunia Dikau berikan hari demi hari. Amati kami yang hadir di sini Tuhan, juga mungkin saudari teman-teman kami, mahasiswa, Tuhan, banyak hal mungkin dihadapi, kesibukan dan lain hal. Mohon dirimu juga menguatkan, memimpin, sehingga bagaimana kondisi kami, ya semua adalah berdasarkan firman-Mu yang menguatkan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih, oleh kitab Kisah Para Rasul ini kami mau belajar, kembali memahami juga mengerti. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita mulai baca aja ya, gantian. Share screen. Kisah Rasul 9. Kita mungkin baca dua ayat ya. Tuhan. Amin. Ruban Saulus, pernyataan diri Tuhan. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga tidak dapat makan dan minum. B. Diteguhkan melalui Ananias. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Sebab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Tetapi firman Tuhan 15 ya? 17. Oh, 17. Lalu pergilah
Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari sama-sama dengan murid-murid di Damsyik, mulai memberitakan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Amin. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Amin. Tuhan ya. Jadi satu orang sudah dapat 10 ayat ya. Kita telah membaca 30 ayat. Mungkin saudari saya sharing dikit ya. Kalau nanti ada yang mau nambahkan silakan. Jadi puji Tuhan atas pasal 9 ini ya. Bagaimana Filipus ya sebelumnya di pasal 8 lalu terus memberitakan ya sampai ke Kaisarea ya di sini yang kita lihat. Tapi tidak cukup sampai di situ ya. Tuhan terus bekerja supaya banyak orang bisa mendengar Kristus ya, banyak orang boleh diselamatkan. Nah, di ayat 1 dari pasal 9 ya, sementara itu. Nah, ini berarti ada di tempat lain ya. Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa ya, untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik. Ya. Jadi karena Saulus adalah seorang ahli Taurat, ya, dia juga sangat berkarisma lah ya. Dia terus mau supaya apa yang dia lakukan dipandang benar sendiri ya. Dia mengancam membunuh murid-murid Tuhan ya, sehingga jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang menuju jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Oke, coba kita lihat catatan kakinya ya. Nah, di jalan Tuhan ini mengacu kepada keselamatan sempurna Allah dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Ya, inilah jalan Allah, menyerahkan dirinya ke dalam kaum beriman melalui penebusan Kristus dan pengurapan Roh itu. Inilah jalan kaum beriman berbagian akan Allah dan menikmati Allah. Ya. Inilah jalan kaum beriman menyembah Allah di dalam roh mereka, melalui menikmati Dia dan mengikuti Yesus yang dianiaya melalui bersatu dengannya. Dan inilah jalan kaum beriman dibawa ke dalam gereja dan dibangun ke dalam tubuh Kristus untuk memikul kesaksian Yesus. Nah, sebenarnya sudah tepat ya, karena ini seperti yang apa Tuhan mau ya.
bagaimana orang-orang ini menikmati Kristus, ya bagaimana orang-orang ini juga mereka benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan dambakan, yaitu memikul salib bersama dengan Yesus, ya bersama dengan Tuhan. Tetapi ya Saulus yang masih berkobar-kobar ini, ya dia terus melaksanakan apa yang dia pandang benar, ya sampai apa di ayat 3, ya perjalanan ke Damsyik, ya ketika sudah dekat, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya mungkin ini juga bisa dikatakan hanya satu ya kejadian yang bisa demikian. Ya. Hari ini ya mungkin belum ada yang tiba-tiba orang lagi jalan ya bisa ada cahaya memancar dari langit mengelilingi kita. Nah ini sungguh adalah peringatan juga ya dan teladan bagi kita. Kenapa Saulus bisa demikian? Karena Saulus penuh dengan hikmat sebenarnya, tapi hanya salah pengertian ya. Jadi saya nikmati bahwa Tuhan benar-benar mendambakan supaya orang-orang yang berhikmat bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena Tuhan sendiri juga adalah Allah yang penuh hikmat. Ya, karena hikmat itu adalah diri Allah sendiri. Nah di ayat 5 ya Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah padahal kan dia nggak menganiaya orang ya, tapi dia menganiaya, maksudnya dia menganiaya orang, tapi kenapa yang dari atas yang berbicara gitu. Nah jadi ya, Saulus bingung ya, Saulus bangun ya pergi ke dalam kota. Nah ini adalah kita juga tahu ya semua langkah atau bagaimana tahap-tahap di mana Saulus bisa diubah namanya atau dipanggil dengan Paulus nantinya. Oke. Jadi kebutaan selama 3 hari juga menandakan bagaimana sama seperti perumpamaan, yaitu Tuhan ya tidak mati ya, tapi bangkit ya. Jadi 3 hari Tuhan mati ya, lalu dia bangkit daripada orang mati untuk menyalurkan dirinya sendiri. Sama seperti ini ya, selama 3 hari dapat melihat, selama itu juga ia tidak makan dan minum. Artinya Tuhan mengganti dietnya Saulus ya, polanya Saulus ya, dia melihat Tuhannya yang begitu mustika ya, sehingga Saulus juga perlu bantuan daripada Ananias di ayat-ayat setelahnya. Bagaimana penglihatan yang Tuhan berikan, ya pembicaraan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Ananias supaya boleh berbicara kepada Saulus. Jadi, saudari ya teman-teman sekalian, kita memang hidup sebagai orang Kristen. Ya. Sekali lagi, hidup sebagai orang Kristen tidak selamanya mudah. Ya. Allah tak pernah menjanjikan hidup kita selalu lancar, tapi yang Allah janjikan adalah Dia beserta dengan kita. Jadi inilah yang Saulus alami. Ya, semoga juga bisa menjadi pengalaman kita. Baik, ini juga tadi sudah semua kita baca ya, harusnya juga kembali membuat kita paham ya. Di sini apa ayat 14 dibilang, memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, jadi ini Ananias ya memang takut ya, karena kan ini orang udah bunuh banyak orang ya, bahkan dapat surat perintah, dapat kuasa dari orang-orang yang beragama supaya membunuh ya, menangkap orang-orang yang berseru pada nama Tuhan. Nah ini juga adalah bukti bagaimana dari jemaat yang mula-mula banyak orang, bukan banyak orang ya, semua orang yang telah percaya pada Tuhan berseru pada Tuhan tiap hari, tiap saat, yang mungkin dalam aktivitasnya, dalam ya kesedihannya, sukacitanya, memuji Tuhan. Hari ini ya semoga juga menjadi dorongan bagi kita untuk bisa lebih lagi mengasihi dan hidup bagi Tuhan. Lalu adalah bagaimana tahapan memberitakan. Sekarang yang memberitakan ya tidak sulit ya, tapi apakah kita mau apa enggak, kita willing apa enggak ya. Jadi sebagai orang Kristen yang telah tertebus, semoga kita semua menjadi orang yang melihat dengan jelas bahwa Tuhan terus mau supaya
dirinya tersalur pada banyak orang. Di Saulus ya tinggal bersama-sama dengan para murid di Yerusalem ya. Dulunya dia membinasakan, tapi sekarang tinggal bersama. Nah, ini juga adalah bagaimana satu peralihan yang sangat jelas dari orang yang tidak mengenal Kristus secara batin ya, sekarang bisa mengenal. Demikian dengan kita, marilah kita gunakan setiap kesempatan. Amin. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan. Dari Maria atau Evi, ada lagi yang mau di-sharingkan? Kalau aku sih di bagian Saulus ya, dia buta ya, dia buta juga di ayat 8 ya, dia kan nggak bisa lihat apa-apa ya. Nah ini juga sebenarnya penanggulangan Saulus terhadap Tuhan terhadap Saulus ya, walaupun dia orang Ibrani asli, dia juga tahu kebudayaannya Yunani, punya kewarganegaraannya Romawi ya. Jadi kalau masalah hukum Taurat dia sudah tahu lah ya, karena dia di bawah pengajaran Gamaliel. Artinya dia orangnya sangat berkapasitas gitu. Tetapi terhadap orang yang demikian pun adalah di pandangan Tuhan adalah orang yang buta. Mau seberapa kapasitasnya dia, seberapa hebat jagonya dia, ya dia tetap di hadapan Tuhan dia tetap adalah orang yang buta. Setelah Tuhan memberikan terang. Ini membuat aku sadar bahwa ya aku juga sebenarnya kalau tanpa Tuhan yang menyadarkan ya bahwa tanpa Tuhan yang menyadarkan ya aku hanyalah orang yang buta gitu, yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa. Karena aku orang yang buta, maka ya nggak bisa membuka mata orang juga gitu. Tapi ini kembali mengingatkan aku sih bahwa aku perlu Tuhan yang membuka mata batinku gitu, supaya ya nggak jatuh sama seperti Paulus gitu, merasa tahu segalanya tapi sebenarnya nggak tahu apapun gitu. Masih perlu Tuhan, masih perlu terangnya Tuhan. Nah, bagaimana makanya supaya matanya terbuka gitu? Ya Saulus dia berdoa ya selama 3 hari kan dia nggak makan dan nggak minum ya. Yang dia kerjakan adalah dia berdoa. Kemudian dia juga menaati perintah Tuhan untuk bertemu dengan Ananias. Ya, mendapat bantuan dari anggota tubuh yang lain. Jadi ya aku butuh doa, butuh terang dari Tuhan, juga butuh anggota tubuh dari yang lain. Supaya mataku boleh terbuka, melihat apa itu kebenaran. Dan kebenaran juga bisa diberitakan dengan berani sama seperti Paulus. Bahkan pengaruhnya besar. Bahkan dia juga mempunyai murid-murid. Amin. Aku sampai di sini aja. Mungkin yang lain boleh lanjutkan. Amin. Amin. Kalau aku menikmati bagaimana Ananias bisa taat kepada firman Tuhan ya, karena dia mendapatkan satu penglihatan ya. Memang awalnya Ananias ragu terhadap firman ya, tetapi di ayat 15 Tuhan kembali meneguhkan firman-Nya ya. Dia tetap menyuruh Ananias untuk pergi kepada Saulus, karena di ayat 15 menunjukkan bahwa tujuan Allah mengirim Ananias ini karena Saulus ini adalah satu kunci ya, satu pintu lah bagi Tuhan bisa menyebarluaskan dirinya ya, karena kan memang kitab Kisah Para Rasul itu adalah perkembangbiakan ya. Jadi
aku juga ngelihat bahwa semua itu berada di bawah pengaturan Tuhan ya. Dari awal Saulus sangat membara untuk membunuh orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Dia berada di bawah bimbingan Gamaliel. Dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat ya. Aku pikir itu adalah satu pengaturan dari Tuhan supaya ketika dia berbalik, dia bisa menjadi saksi Tuhan yang kuat dan hal itu tidak bisa menggoyahkan dirinya gitu. Dan ini juga kan sebenarnya sama halnya dengan yang dialami Yakub ya. Kenapa seakan-akan tanda kutip Tuhan membiarkan Yakub mengambil hak kesulungan, Yakub menjadi orang yang licik dan lain sebagainya, ternyata semua adalah pengaturan Tuhan gitu supaya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini bisa menjadi satu role model buat kita hari ini gitu. Dan aku juga benar-benar menikmati bahwa ternyata yang bisa menggerakkan orang itu hanya firman ya. Ananias bisa pergi, Ananias bisa diteguhkan untuk tetap datang kepada Saulus, kemudian Saulus bisa memberitakan firman Tuhan. Dan kalau misalnya dilihat dari sini kan Paulus kan ini ya, Saulus ya, belajar untuk membaurkan dirinya ya. Jadi sebenarnya melalui penyingkapan, maksudnya melalui terang yang besar yang dia lihat juga dia langsung sadar gitu bahwa tujuan Tuhan itu adalah gereja. Jadi hari ini aku juga kembali memohon ya supaya setiap firman yang diberitakan, setiap firman yang didengar itu menjadi satu visi yang mengendalikan, menjadi satu hal yang mengendalikan, dan perlunya tadi dibilang ada satu ketaatan terhadap firman. Karena hanya melalui taat kepada firman kita bisa memiliki satu kapasitas yang diperbesar gitu. Jadi semoga setiap visi yang telah ditampakkan Tuhan melalui firman terus mengendalikan hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Kita sampai di sini. Semoga menguatkan juga memberkati setiap kita. Karena itu, semoga semakin hari kita semakin melihat ya, bahwa firman ini benar-benar bisa memalingkan Saulus, ya, bisa memalingkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, karena itu mari sama-sama